Halo Sahabat Tani, salam jagat tani. Perkenalkan, saya Ferry Mainkar, owner dari Domba Khas Benderi. Selamat datang di kandang kami. Awalnya sih Domba Khas Benderi ini sudah berjalan hampir 2 tahun. Lalu tahun lalu tuh mulai ada obrolan tentang penjualan kerbau pertamanya di daerah Jakarta. Peminatan kerbau sangat tinggi. Kita mainlah ke daerah awalnya kerbau itu ada di daerah Jawa Tengah. Waktu kita main ke sana, ternyata harga sapinya murah-murah juga. Akhirnya mulai dari situ ya cobalah, kenapa kita nggak coba aja gitu beli sapi, angkut 1-2, kita bawa ke sini. Ternyata peminatnya juga cukup banyak. Ide awalnya karena memang kita dari awal sudah beternak domba sebelumnya ya. Dan juga tahun lalu sempat menjual sapi juga. Walaupun memang kita brandnya penjual domba, kita sempat jual sapi. Ya udah sih kita pikir, yaudahlah coba aja. Mungkin dengan kita membeli barang, dengan kita punya stok di sini, ya para customer kita akan, oh Domba ternyata nggak cuma jual domba aja, tapi jual sapi juga, kayak gitu sih Pak. Kebetulan di sini kita berfokusnya cuma di beberapa jenis sapi aja. Ada sapi limosin, sapi simental, sapi PO, dan ada sapi pegon beberapa. Kalau dari harga dari domba sendiri, itu tidak berpengaruh pada jenisnya. Itu balik nanti ke berat si badan sapi tersebut, bobotnya berapa. Semakin ringan, semakin rendah harganya, semakin tinggi, begitu pula semakin tinggi harganya. Yang paling rendah itu sekitar 20 juta. Bobotnya kita mentokkan di 350 kilo nanti. Kita pokoknya beratnya mengikuti harganya, begitu aja. Mungkin kalau di luar ada beberapa yang membedakan, sapi limosin harganya beda, sapi simental beda, tapi kalau kita bisa meratakan semuanya saja, sesuai bobot. Kalau yang mahal, kebetulan kalau di kandang ini kita maksimal saat ini ada 750 kilo beratnya. Itu mungkin di angka 45 juta. Ilmunya itu sebenarnya learning by doing sih sebenarnya. Learning by doing, kita belajar dari peternak-peternak. Kebetulan di sini banyak juga rekan-rekan peternak sapi juga. Kita belajar dari mereka, lalu membaca literatur juga dari YouTube, tentunya dari internet. Ya selebihnya ya ketika kita terjun langsung ke lapangan aja Mbak, melihat bagaimana perilaku sapi, penyakitnya bagaimana, nafsu makannya bagaimana dari lapangan langsung sih kayak gitu. Target akhir dari sapi yang ada di Domba ini sebenarnya variatif. Kita di sini kan visinya adalah memberikan pelayanan kepada konsumen kurban kita, tidak memilih gitu loh segmen yang menginginkan harga tinggi, segmen yang bisanya hanya sapi yang ekonomis. Kita tidak mensegmenkan lah. Kita mempunyai beberapa variasi berat. Jadi konsumen kita tuh ya bisa memilih gitu loh. Mau sapi yang beratnya 250 kilo, mau sapi berat 500 kilo, ataupun 1 ton, kita bisa menyediakan semua. Jadi tidak ada target sih sebenarnya, kita hanya menyediakan semuanya aja gitu. Kalau pakan sih standar Mbak sebenarnya. Di sini tetap ada 2 jenis pakan. Yang pertama pakan hijauan, yang kedua tentunya pakan tambahan. Pakan hijauan itu berupa rumput, lalu juga ada jerami dan rumput-rumput liar yang lainnya. Lalu pakan tambahannya itu kita ada konsentrat, berbagai macam campuran limbah-limbah perkebunan ya, seperti bungkil sawit, kopra dan sebagainya. Lalu juga ada ampas tahu. Karena seperti manusia juga, sapi itu kalau misalnya dikasih makan rumput aja ya ibaratnya kita kayak cuman makan nasi aja gitu kan. Makanya perlu ada lauk-lauk sebagai dari makan tambahan tersebut. Garam itu kan sebenarnya perasa ya kalau dari manusia. Cuman sebenarnya itu kadang juga ada yang bertanya, emang boleh ya dikasih garam sapi atau hewan ternak lainnya? Sebenarnya di garam itu ada kandungan mineral yang dibutuhkan sapi juga gitu loh. Makanya sebenarnya nggak masalah, dan garam itu juga efektif banget gitu loh buat penambah nafsu makan sapinya. Karena kadang kalau misalnya kita baru pelihara sapi dari pasar atau kita beli dari petani, mereka cuma makan rumput aja, tidak terbiasa Mbak. Kalau kita kasih makan pakan tambahan itu mereka tidak terbiasa. Oleh karena itu untuk membiasakan dirinya, kita kasihlah garam supaya makannya lebih lahap kayak gitu sih. Kalau kita ngomongin panennya itu adalah Idul Adha, tentu saja sesuai syariat ya. Berusia 2 tahun atau giginya sudah tanggal sepasang atau poel sapi. Kalau sapi itu buntingnya hampir sama kayak manusia sih, dia 10 bulan. Dia 10 bulan masa buntingnya, baru setelah itu ya melahirkan, punya anak. Anaknya itu sendiri, balik lagi tadi, kalau memang pasarnya anaknya itu untuk Idul Adha, berarti kita harus tunggu di 2 tahun. Cuman semisalnya untuk kebutuhan potong daging, itu ya setahun juga sudah bisa, sebenarnya sudah besar. Di sini betinanya nggak ada. Kita di sini emang fokusnya hanya, karena keterbatasan lahan tadi, kami di sini fokusnya hanya untuk display kurban saja. Kebetulan untuk betina dan
indukan-indukan semuanya ada di kandang kudus. Jadi kita tinggal nanti oversupply aja ke sini. Ketika di sana sudah siap produksinya, dikirim ke sini untuk dikurbankan begitu. Kalau hewan ternak yang difokuskan untuk kurban itu memang harus jantan karena sesuai dengan syariat. Jantan dan harus berusia 2 tahun tadi. Kalau untuk potong, kebutuhan konsumsi sehari-hari, betina tidak masalah. Sebenarnya sih kalau hewan ternak, apalagi sapi, ya itu relatif kuat sebenarnya terhadap penyakit. Penyakit yang paling berbahaya itu jika pemberian pakannya tidak tepat gitu ya. Memberikan jerami atau rumput yang masih basah gitu mengakibatkan kembung kepada sapi itu merupakan penyakit yang mungkin paling berbahaya. Cuman selebihnya penyakit-penyakit seperti skabies gitu itu masih bisa diobati dengan obat luar gitu, itu masih gampang lah. Tidak sesulit itu sebenarnya. Balik lagi bagaimana cara kita perawatan sapi itu, bagaimana cara kita mengamati tingkah laku setiap hari gitu. Kalau tidak mau makan, kita cari tahu nih kenapa dia nggak mau makan. Ada penyakitnya kah, ada lukanya kah, baru kita lanjutkan tindakan selanjutnya begitu. Kalau perawatan kandang sapi sendiri itu setiap hari pagi dan sore kandang dibersihkan. Untuk sapi-sapinya setiap pagi itu dimandikan. Lalu kotoran-kotoran dikumpulkan untuk nanti dijadikan pupuk begitu sih Mbak. Sebenarnya sih untuk kembung sendiri itu lebih baik itu mencegah ya Mbak ya, karena kalau sapi atau domba atau kambing atau hewan ternak yang sudah kena kembung itu akan sangat berbahaya sekali, bisa hitungan jam itu sudah lewat gitu. Makanya lebih baik sebelum kita memberi pakan sapi harus benar-benar dipilih, benar-benar disimpan dengan baik agar si sapinya itu makannya aman begitu sih Mbak. Kalau untuk solusinya kalau sudah kena itu agak susah. Amit-amit ya, semisal mungkin bisa menular, cuman sapi-sapi yang ada di kandang ini ketika kita bawa ke sini itu sudah pasti langsung kita suntik vaksin, vitamin, lalu juga kita masukkan obat cacing agar terhindar dari penyakit. Sebenarnya sih kalau kumpulan sapi di domba husbandry sebenarnya sama-sama aja mungkin sama peternakan lainnya, karena kan pakannya juga sama gitu kan. Kita lebih mengutamakan di proses pelayanan kepada konsumen aja gitu. Kita sistemnya online, kita sistemnya pengiriman door to door langsung ke rumah si konsumen. Begitu juga dengan laporan mingguan, kita memberikan foto dan sebagainya. Pembayarannya pun H-1 bisa dilunasi nggak apa-apa. Yang penting ada DP masuk nggak masalah buat kita gitu aja sih. Kalau nggak jadi beli, uang kembali. Kalau ada kematian, kita kasih pilihan mau uang kembali atau kita ganti barang. Begitu juga kalau ada penyakit, kita akan kabarin sapi ibu sakit ini, sapi ibu tidak mau makan, bagaimana enaknya gitu. Kita balikan ke konsumen mau seperti apa, kita bakal memberikan terbaik untuk konsumen. Baik, dari domba husbandry sendiri itu memang melakukan program yang namanya tabungan kurban. Dari semenjak kurban tahun lalu di shutdown selesai, kita sudah membuka tabungan kurban untuk kurban selanjutnya. Jadi untuk customer yang mungkin kesulitan untuk menyimpan dana untuk membelikan hewan kurban bisa menyicil dari tahun lalu. Menyicil sebagian sampai nanti dilunasi di H-1 Idul Adha, karena memang fokusnya untuk tidak memberatkan para konsumen untuk melakukan ibadah kurban begitu. Kalau dari omsetnya sih mungkin di angka-angka 400-500 mungkin ada. Dari sekarang sih masih fokus ke produksi. Masih ada waktu beberapa hari lagi, kita masih fokus produksi, meningkatkan berat bobot si sapi, menjaga terus kesehatannya, jangan sampai ada yang cacat, jangan sampai ada yang keseleo atau apapun lagi. Nanti ketika sudah mulai dekat-dekat hari, baru nih topik pembahasannya beda, karena sudah mulai harus memikirkan pengiriman, armadanya berapa, dan sebagai macam masalah lainnya sih seperti itu. Manfaat dari daging sapi sendiri, yang pertama jelas proteinnya tinggi ya. Proteinnya tinggi, bagus untuk pembentukan sel-sel, bagus juga untuk pertumbuhan anak. Cuman kalau untuk konsumsi banyak sih tetap aja ya, apapun yang berlebihan itu tidak baik gitu. Tapi emang untuk proteinnya sangat tinggi gitu aja sih paling. Kalau untuk di domba husbandry sendiri kita juga potong hewan. Kebetulan seperti Idul Fitri kemarin kita juga potong sapi dan kerbau untuk dijual di daerah sini. Kita buka lapak untuk daging di daerah sini kita jual. Cuman untuk Idul Adha besok mungkin belum ya. Mungkin belum, kecuali memang ada konsumen yang minta, "Oh, saya mau dikurbankan aja di sana. Nanti saya ambil daging, atau misal saya kurbankan di sana, saya bagikan di masjid di sekitar sana juga nggak masalah." Karena tahun lalu juga sempat kayak gitu juga. Ada beberapa konsumen yang jauh di luar negeri gitu kan, tidak bisa kurban, dititipkan di sini, kurbannya kita sharingkan kepada orang-orang yang membutuhkan juga bisa. Sapi yang nggak sehat itu bisa dilihat kalau dia makannya dikit, atau dia tidur terus,
Ya paling bisa lihat sih dari situ. Nanti kalau misalnya udah mulai terlihat nih, kenapa nih dia nggak mau makan, itu baru bisa kita cek, panggil dokter hewan. Sebaik mungkin kita harus panggil dokter hewan untuk mengetahui, karena kalau misalnya telat sedikit kan bisa berbahaya. Wah, kalau modal awalnya sih lumayan sih, Mbak. Karena ibaratnya satu sapi mungkin di sekitaran 20 juta ke atas ya. Ya mungkin di angka seratusan juta mungkin. Jujur memang berat sekali sih. Karena kan kita bertiga kebetulan masih kerja di tempat masing-masing, masih punya tanggung jawab di tempat lain. Jujur sangat berat, apalagi jarak dari sini ke Jakarta ya tidak bisa dibilang dekat juga gitu kan. Cuman itu pintar-pintarnya kita. Semisal hari ini saya lowong, saya bisa ke kandang. Kita kan bertiga nih. Misal hari ini saya bisa ke kandang, saya ke kandang. Semisal besok nggak bisa ke kandang, ya udah siapa nih yang bisa ke kandang? Kita bagi tugas. Besok ke kandang, kita harus tetap yang namanya kita punya aset di sini. Kita harus ada controlling dong, nggak bisa main lepas tangan aja. Karena kan ini juga tanggung jawab kita. Di sini ada tanggung jawab yang besar gitu loh. Ada kehidupan. Hewan ternak di sini kan tuh kehidupan gitu loh. Nggak mungkin kita misalnya punya hewan ternak tapi kita telantarkan, itu tidak mungkin. Jadi ya sebagaimana mungkin, kebetulan kita bertiga, kita bagi waktu sama-sama sih kayak gitu. Sebenarnya kendalain tadi sih, kendalain pembagian waktu. Pembagian waktu tadi, karena masih kerja, belum punya fleksibilitas waktu yang sangat tinggi untuk ke kandang. Paling berat di situ. Cuman yang kedua, mungkin di cuaca. Karena sapi atau hewan ternak lain itu tidak seperti manusia kan. Kalau misalnya lapar, lagi hujan, mau panas kayak tetap aja lapar gitu kan. Kalau sapi misalnya perubahan cuaca dikit gitu, nanti nafsu makannya berkurang, nggak mau makan, akhirnya berat badannya susut, akhirnya nanti sakit. Paling di situ sih perubahan cuaca. Selebihnya sih kalau misalnya kayak kebersihan gitu-gitu, balik ke diri kita masing-masing kan soalnya. Dengan cara kita membersihkan kandang tiap hari, memandikan setiap hari, mungkin itu bisa ditekan. Sebenarnya sih sapi cocok aja sih di cuaca bagaimanapun sih cocok. Mau panas dia bisa, mau dingin dia bisa. Cuman yang menjadi masalah adalah ketika terjadi perubahan cuaca secara ekstrim itu. Misal dari panas tiba-tiba ke dingin. Dia kan belum bisa beradaptasi. Mungkin di suatu saat bisa beradaptasi, cuman pada saat perpindahan itu dia tidak bisa beradaptasi, nafsu makannya turun. Di situ yang jadi masalah. Harapannya untuk kedepannya tentu saja dengan terus membangun, dengan terus mengembangkan domba Kasbenderi, sehingga nanti kedepannya juga makin banyak kita bisa menjual kurban, makin banyak orang-orang dapat beribadah kurban, makin banyaklah orang-orang dipermudah gitu loh untuk menjalankan ibadahnya. Ya intinya sih lebih ingin bermanfaat lagi untuk masyarakat di sekitar. Teman-teman yang masih muda gitu kan, dicoba deh, jangan selalu berada di zona nyaman kita masing-masing. Kita coba sesuatu yang bisa membuat kita lebih bermanfaat bagi masyarakat di sekitar. Bagaimana caranya kita bisa berguna, membantu orang-orang yang membutuhkan gitu loh.